Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama berjudul Good Job. Oke, jadi Mai nonton drama ini karena lead male-nya adalah Jong Il Woo ya. Jadi, sudah banyak dramanya Jong Il Woo yang Mai tonton. Karena Mai tahu Jong Il Woo ini salah seorang aktor papan atas yang aktingnya nggak usah diragukan lagi ya. Mai itu udah nonton dia dari lama banget gitu. Dan kebetulan lead female-nya adalah salah seorang yang Mai kenal dari dunia K-pop, yaitu Kwon Yuri dari girl group SNSD, Girls' Generation ya. Jadi kebetulan banget Mai kenal dua-duanya, jadi Mai tonton aja nih. Oke, Good Job ini adalah drama yang cuma 12 episode aja, pendek ya. Dan di Asian Wiki mendapatkan rating yang tinggi, 90 dari 100. Oh, luar biasa nih ya. Biasanya kalau penonton di Asian Wiki ini agak picky ya. Tapi kalau nilainya tinggi nih berarti beneran dramanya bagus nih ya. Oke, dramanya baru selesai tayang. Duh. Pada bulan lalu ya, akhirnya main nonton drama baru nih. Bingung juga, mendadak loncatnya ke drama baru gitu. Oke, jadi di sini Jong Il Woo berperan sebagai Eun Son Woo dan dia adalah seorang CEO dari Eun Kang Group. Ini adalah suatu perusahaan yang besar di Korea gitu ya. Nah, tapi selain dia menjadi seorang CEO, sebenarnya dia adalah seorang detektif. Wah, bagaimana bisa dia menjadi seorang detektif gitu ya? Nah, sebenarnya kisah ini berawal ketika Son Woo itu melihat suatu kalung, di mana kalung itu adalah pemilik sebelumnya adalah ibunya yang sudah meninggal. Jadi semenjak ibunya meninggal, kalung tersebut pun ikut menghilang. Dan pada suatu hari ketika Son Woo datang ke suatu acara lelang perhiasan, dia melihat kalung itu. Jadi dia penasaran kenapa kalung itu bisa muncul setelah 20 tahun. Dan dia berencana menyelidiki itu. Jadi dia menjadi detektif untuk menyelidiki asal muasal kalung itu kenapa bisa muncul kembali. Oke, sebelum Mai lanjut cerita, ini backsoundnya salah satu OST dari Good Job yang dinyanyikan oleh Baekho dari boy group yang udah bubar nih, tapi boy group kesayangannya Mai, Newies ya. Baekho dengan judul lagunya My Savior, Savior judulnya ya. Ini Mai ini denger berkali-kali lagu ini di drama ini, tapi Mai gagal mengenali ini suaranya Baekho. Mai sedih banget ya, kenapa ya? Padahal Mai itu udah jadi fansnya Newies selama 10 tahun ya, tapi Mai gagal mengenali suaranya Baekho. Aduh, bagaimana mungkin? Begitu ya. Mai kecewa sama diri Mai sendiri ya, tidak mungkin, kenapa harus begini? Oke, tapi Mai senang deh ya bisa denger lagunya suaranya Baekho lagi. Oke, ini karena nggak ada playlistnya, mau di play satu-satu nih lagunya. Oke, next. Jadi Son Woo itu awalnya ingin menyelidiki bagaimana kalung itu bisa muncul kembali. Nah, selain itu dia juga punya satu teman. Temannya ini adalah seorang pengacara, namanya adalah Yang Jin Mo, yang diperankan oleh Em Mun So ya. Nah, si Yang Jin Mo ini selain menjadi seorang pengacara, ternyata dia adalah rekan detektifnya si Son Woo. Jadi Jin Mo ini punya banyak kelebihan. Dia bisa mengoperasikan komputer gitu ya, dan juga dia adalah seorang hacker. Jadi kemampuan dia untuk hacking itu luar biasa gitu ya. Dia bisa menyiapkan penyadap gitu ya. Pokoknya sesuatu berhubungan dengan teknologi deh, Jin Mo bisa melakukannya gitu. Tapi kalau untuk penyamaran serahkan pada Son Woo gitu. Nah, pada awal drama itu banyak sekali penyamaran Son Woo yang lucu banget gitu ya. Jadi awalnya drama ini juga bisa dibilang genrenya sedikit ada komedinya lah begitu ya. Enggak cuman awal sih, sampai akhir ada komedinya. Maksudnya kadang-kadang tidak masuk akal gitu penyamarannya, tapi lucu-lucu aja sih di drama ini gitu. Nah,
apa yang dilakukan lead female Kwon Yuri, dia di sini berperan sebagai Don Sera. Jadi Sera ini adalah seorang yang bekerja serabutan ya. Jadi sekadar informasi nih, Sera adalah anak yatim piatu gitu. Dan dia punya suatu kemampuan spesial, yaitu matanya punya penglihatan super. Ya. Jadi penglihatan super ini adalah dia bisa melihat ke jarak jauh ya dengan sangat jelas dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, kalau dia menggunakan penglihatan super yang dalam jangka waktu lama, dia bisa pingsan, kehabisan tenaga begitu ya. Nah, untuk menyembunyikan kemampuannya ini, maka dia sering memakai kacamata sebenarnya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya gitu. Dan dia sudah keluar dari panti asuhannya dan tinggal dengan sahabatnya yang bernama Sanahi, yang diperankan oleh Song Sang-eun gitu ya. Jadi mereka tinggal bersama. Nah, Sera ini masih berhubungan baik dengan satu kakaknya yang dari panti asuhan, yaitu Han Gwang-ki yang diperankan oleh Cha Re-hyung. Dia adalah opanya jatuhnya ya, opa tidak sedarah ya, tapi dia adalah seorang detektif, dia seorang polisi gitu ya. Dan juga adiknya yang bernama, mana ya? Mana sih nama adiknya? Sebentar. Sepertinya kelewatan ya, main lupa nih. Jadi adiknya ini juga dari panti asuhannya, tidak sedara dengan dia ya, tapi sudah dianggap adik sendiri. Mana sih? Mana sih? Ya pokoknya dia ada adik perempuan lah ya. Ini Mai tidak bisa ketemu lagi posisinya di mana. Oke. Iya, bener-bener gak ketemu. Sua ya, kalau nggak salah namanya Sua nih, nama adiknya ya. Nah, jadi intinya Sera itu mencari uang untuk menghidupi dirinya dan juga kelak Sua yang kalau nggak salah sih di sini masih tinggal di asrama. Nanti katanya biar bisa tinggal bersama dengan dia setelah lulus SMA begitu. Nah, jadi dia bekerja serabutan. Nah, lucu banget pertemuan pertama dia dengan Sonwoo ya. Sebenarnya nggak sengaja Sonwoo itu lari dari kejaran para orang-orang yang mengincar dia setelah dia menyelidiki kalung itu gitu. Dan Sonwoo itu mencuri Vespa pink punya Sera gitu ya. Nah, jadi pertemuan pertama mereka kocak ya. Sera pada awalnya menganggap si Sonwoo ini pencuri gitu ya. Dan juga temennya si Sera, si Nahi ini benci banget sama Jinwoo. Karena menurutnya ya dua pria ini apa sih kerjanya serabutan. Dia kira Jinwoo hanya seorang pengacara biasa yang gak laku lah ya, kantor pengacaranya sepi gitu. Sedangkan Sonwoo adalah seorang serabutan yang dikira cuma temannya Jinwoo, padahal sebenarnya dia seorang CEO gitu. Nah, dia pada awalnya Sera tidak sengaja terlibat dengan kasusnya Sonwoo, jadi dia bekerja ya di kantor detektifnya Sonwoo setelah Sonwoo itu tahu kalau Sera itu punya penglihatan super. Jadi Sonwoo itu membayar Sera supaya bisa membantu dia dalam penyelidikan. Sedangkan pada awalnya Sera nggak tahu kalau Sonwoo itu adalah CEO. Pokoknya pada awalnya nggak tahu, tapi dia tahu duluan sebelum si Nahi gitu ya. Nah, jadi akhirnya nanti Nahi pun akan bergabung dengan tim detektif ini nih. Nanti mereka berempat akan menyelidiki kasus kalungnya Sonwoo. Dan ternyata tidak cuman dan ternyata masa lalunya Sera itu ada hubungannya dengan ibunya Sonwoo yang meninggal, yang dibunuh ya. Jadi ibunya Sonwoo itu dibunuh. Nah, begitu. Jadi Sonwoo pun hidup sebagai seorang yatim piatu gitu. Kalung ibunya muncul. Jadi awalnya itulah drama Good Job ini mulai diceritakan ya. Ketika Sonwoo menyelidiki
kalung ibunya gitu. Nah, ibunya ada hubungan dengan Sera rupanya gitu. Nah, dan itu akan diceritakan pelan-pelan sepanjang cerita gitu ya. Dan akhirnya Sonwoo berburu siapa pembunuh ibunya yang sesungguhnya, kenapa ibunya harus dibunuh, dan siapa pembunuhnya. Ini suatu kejutan juga sih ya. Ini plot twist yang main nggak nyangka-nyangka juga nih. Pokoknya ceritanya menarik ya, dan juga nggak bosenin, ada juga komedi-komedinya begitu. Dan menurut Mai, dramanya ini sampai episode 12 itu padat ceritanya ya, jadi nggak akan bikin kamu mengantuk, dan kamu akan penasaran terus nih untuk tahu perjuangannya Sonwoo sampai kemana gitu ya, untuk mengejar si pembunuh ibunya ini gitu. Dan apa sih hubungan Sera dengan ibunya Sonwoo, dan ada romance apa nih di antara mereka berempat, antara Sonwoo, Sera, Jinmo, dan juga Nahi gitu ya. Ini seru buat ditonton nih dramanya yang berjudul Good Job. Jadi ini dibilang thriller, ada thrillernya, komedinya ada, romansnya ada. Pokoknya ini paket komplit dramanya ya, dan juga nggak panjang nih, cuma 12 episode. Nggak disengaja dipanjang-panjangin, tapi Mai suka banget dengan endingnya yang kita bisa bilang it's a perfect happy ending gitu ya. Nah, kamu bisa nonton dramanya, judulnya Good Job. Oke. Sampai situ saja ya reviewnya Mai, karena dramanya juga pendek. Kalau Mai kasih review terlalu panjang, nanti Mai cerita segalanya kayaknya ya. Oke, Mai mau bahas nih lead male-nya, Jong Il-woo, kelahiran tahun 87. Il-woo sudah melaksanakan wajib militer ya, jadi dia nggak akan kemana-mana lagi nih. Oke, Il-woo, Mai pertama kali ketemu dia kapan deh ya? Drama series udah banyak banget. Oh ya, Mai ketemu dia pertama kali di drama 49 Days di tahun 2011 ya. Dan dia itu di sini berperan sebagai si malaikat mautnya, bukan sih kalau Mai nggak salah inget ya. Waduh, 2011 Mai masih umur berapa tuh? Oke, and then Mai ketemu dia lagi di drama The Moon Embracing the Sun di tahun 2012 sebagai Prince Yang Myung. Nah, ini dia sebagai lead male juga nih ya. Setelah itu ketemu lagi dia di drama Cinderella and the Four Knights di tahun 2016 sebagai Kang Ji-woon, juga sebagai lead male dia di sini ya. Setelah itu nonton dia lagi di drama Haechi di tahun 2019 sebagai Lee Gem, tentunya lead male terus ya. Dan setelah itu ketemu lagi di drama Good Job di tahun 2022 sebagai Eun Son-woo. Ya, jadi kemampuan aktingnya Il-woo udah nggak usah diragukan lagi. Dia sudah pernah menang award dari drama Diary of a Night Watchman ya. Kalau menurut Mai, Il-woo ini punya karisma ya sebagai seorang lead actor gitu. Nah, karena itulah ya dia Mai suka banget jadi nonton dia di drama-dramanya dia gitu ya. Next, Mai mau lihat, mudah-mudahan bisa nonton dia di project dia yang berikutnya ya, Jong Il-woo. Oke, next, Kwon Yuri. Sekali lagi Mai bilang ya, dia ini adalah anggota dari K-pop girl group Girls' Generation. Nah, jujur sebenarnya ini pertama kali kayaknya Mai nonton dia di drama nih. Coba Mai lihat sampai sasar ngomongnya. bentar ya. Oh wait, ternyata dia sudah pernah ketemu sama Jong Il-woo ya. Ini ya tadi di drama Blossom Still the Fate. Coba Mai lihat. Udah ditutup lagi ya. Kalau memang ini dia udah ketemu Il-woo, iya benar. Berarti mereka sudah pernah bekerja sama di drama sebelumnya yang judulnya Blossom Still the Fate. Mai sih nggak nonton gitu ya. Jadi mereka bukan untuk pertama kali ketemu. Pantas sudah bagus chemistry-nya gitu ya. Ya, benar sekali, ini pertama kalinya Mai ketemu Yuri di drama Good Job sebagai Don Sera.
sebagai lead female-nya gitu ya. Yuri kelahiran tahun 89 dan aktingnya bagus. Menurut Mai dia punya chemistry yang bagus juga dengan ilmu ya. Jadi drama mereka, akting mereka tuh enak banget ditonton gitu ya. Alright. Ya, jadi Mai terkesan dengan kemampuan aktingnya Yuri meskipun pertama kalinya Mai ketemu Yuri di sini gitu ya. Oke. Dan pemain-pemain pendukungnya juga menarik-menarik semua nih. Acting-actingnya meskipun ini kebanyakan untuk pertama kali yang Mai lihat mereka berakting di drama gitu ya. Oke, sampai di sini drama review Mai untuk drama Good Job yang pendek 12 episode aja. Mai rekomen kamu buat nonton drama ini tentunya ya. Oke. Lagu ini dinyanyikan oleh JB dan Youngjae dari GOT7 nih. Jadi OST drama Good Job juga nih. Oke. Dan jangan lupa buat kamu yang suka dengan drama review Mai buat ninggalin jempol dan juga love kamu. Dan kamu bisa juga share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan ditunggu untuk drama review Mai yang berikutnya ya. Ini sepertinya bakal agak lama karena Mai baru mulai nonton drama Again My Life ya, baru sekitar episode 3, kayaknya bakal lama banget ya baru selesai. Dan Mai akan coba nonton drama yang judulnya Grit dan juga Cheer Up. Tapi Cheer Up ini masih baru banget, jadi kayaknya Mai akan konsen ke Again My Life dan Grit dulu gitu ya. Dan kalau sudah selesai Mai akan kasih kamu drama reviewnya lagi. Oke, sampai ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!